Halo pemirsa, jumpa lagi di kanal YouTube Bola Salju. Kali ini kami ingin berbagi tentang sebuah instrumen investasi terbaru yang diterbitkan oleh pemerintah bernama ORI 017. Terima kasih sudah like video ini karena seluruh like Anda akan bermanfaat bagi video dan kanal YouTube ini di masa yang akan datang. Saudara, apalagi ini ORI 017? Ya, ada 20% dari audien yang kami survei di Instagram ternyata belum tahu instrumen investasi yang bernama obligasi atau suku yang diterbitkan oleh negara. Nah, diterbitkan negara tentu ada sesuatu yang menarik di sana ya. Ini kami akan sharing tentang hal ini dan juga tentang produk ini, produk baru ORI 017. Apa itu obligasi, saudara? Obligasi singkatnya itu gini, kalau Anda tahu deposito, Anda berarti kalau di deposito Anda meminjamkan uang Anda, menaruh uang Anda di bank kan, dipinjam, uang Anda itu dipinjam oleh bank. Oleh bank, uang Anda itu bersama uang dari nasabah deposan yang lain diputar oleh bank, entah ke kredit komersil, kredit perusahaan, kredit usaha, dan lain-lain. Oke? Dari laba, bunga dari kredit-kredit itu, bank mendapatkan untung. Dari untung yang diperoleh bank dibayar kepada Anda sebagai deposan atau yang mempunyai investasi deposito di bank itu. Itu deposito. Nah, sekarang ada juga yang tingkatnya biasanya lebih tinggi daripada deposito, namanya obligasi. Atau kalau dalam model konsep syariah, namanya suku. Ada obligasi, ada suku. Nah, apa pula obligasi atau suku ini? Saudara, obligasi atau suku prinsipnya sama. Ada sebuah lembaga, ya, lembaga. Lembaga itu apa? Lembaga itu bisa perusahaan, bisa perusahaan swasta, perusahaan BUMN, perusahaan, atau pemerintah. Bisa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau nanti ke depan mungkin pemerintah daerah. Seperti itu. Nah, lembaga-lembaga itu ingin berekspansi, ingin menambah modal mereka, ingin ada arus kas baru. Mereka perlu injeksi uang. Injeksinya dari mana? Mereka memperoleh uang dari investor publik seperti Anda semuanya ini. Mereka membuat surat utang. Namanya obligasi. Obligasi atau surat utang. Seperti itu. Bedanya kalau pakai akad syariah yang ada jaminan dengan aset fisik atau aset tertentu, namanya suku. Seperti itu. Di dunia ini selalu ada produk obligasi dan suku yang menerbitkan macam-macam. Nah, saudara, kali ini yang berhubungan dengan tema edukasi seperti yang ada di judul video ini, namanya ORI 017, singkatan dari Obligasi Retail Indonesia seri 017. Sejarah ORI berarti lama dong? Iya, sudah 17 seri. Kami dulu, saya pribadi pernah investasi di ORI pada 2010-an kalau nggak salah ya, seri ke masih 005. Nah, ini sekarang seri 07. Bedanya apa? Nah, kalau Anda memahami obligasi dan suku itu banyak sekali. Ada obligasi yang retail, ada obligasi non-retail, artinya yang beli perusahaan besar. Nah, obligasi retail ini pun dibagi banyak. Ada yang sifatnya saving bond retail, ada obligasi retail, ORI. Ada kemudian suku retail dan kemudian suku tabungan retail. Bedanya apa? Silakan dipelajari sendiri. Nah, saudara, kali ini saya mau sharing lebih detail lagi tentang ORI. Semoga bermanfaat. Faktanya, pada sharing 2 tahun yang lalu, 2019, 2018 ya, ada seorang kawan, saya pribadi, anaknya dari Medan ya, dia ini orang yang bisa dibilang konservatif, seperti itu. Bayangkan, investasinya selama ini saja hanya deposito. Dia tidak berani berinvestasi di reksadana, padahal Anda tahu sendiri kan, di reksadana ada namanya reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu apa? Itu adalah dana kelolaan dikelola, dimanage oleh fund besar yang berinvestasi di ORI, di obligasi, maaf, di suku, seperti itu. Jadi kalau orang membeli reksadana pasar uang atau pendapatan tetap misalnya ya,
dua jenis reksadana ini yang biasanya berinvestasi di obligasi atau sukuk juga ya, uang yang terkumpul itu juga dibelikan obligasi. Sebenarnya prinsipnya sama, kayak gitu. Tetapi kawan saya ini memang dasarnya konservatif, di satu sisi baik, tetapi di sisi lain bisa sangat ketinggalan kan? Dia tidak berani berinvestasi di reksadana, apalagi saham. Nah, setelah tahu edukasi dari bola salju, kawan saya ini ternyata akhirnya berani mencoba obligasi dan dia cerita sangat senang sekali karena yang dulunya di deposito hanya sekitar 4%, sekarang lebih banyak. Nah, mungkin Anda penasaran ya? Yuk kita pelajari bagaimana detail ORI ini melalui presentasi yang ada setelah ini. Nah, saudara, kalau Anda ingin sangat cepat ingin membaca produk ORI ini, silakan dikunjungi ini ya situsnya kemenku.go.id/ori. Ini adalah, ya, Anda sudah tahu, Anda benar, ini adalah situs Kementerian Keuangan. Jadi bukan abal-abal lagi ya. Ini adalah investasi beneran yang diterbitkan oleh pemerintah. Lihat ini, masa penawarannya 15 Juni sampai 9 Juli 2020. Nah, nanti Anda akan bisa baca karakteristiknya, ada videonya sekilas, ada 10 keuntungan ORI, ada strukturnya, kemudian ada langkah mudah berinvestasinya apa, registrasi, pesan, bayar, konfirmasi. Gampang kan? Ya, nanti akan saya jelaskan contoh-contohnya. Kemudian registrasi itu apa, seperti ini, dan di sini nanti, menjelaskan bank atau lembaga yang menjadi mitra penjualan ORI ini. Kemudian detailnya ada kalkulasi. Oke ya, saya akan menjelaskan melalui presentasi ini untuk lebih detailnya. Nah, saudara, dari presentasi ini yang disediakan oleh pemerintah, kita bisa memahami, tadi sudah sekilas saya jelaskan, sertifikat surat berharga negara, singkatannya SBN, itu sebenarnya banyak. Ada surat utang negara, ada SPSN, ada obligasi negara, ada perbendaharaan negara, ada yang mata uangnya dalam rupiah, ada yang mata uangnya dolar, seperti itu. Nggak usah pusing ya. Ada yang variable rate, ada yang fixed rate. Variable rate misalnya, jadi kuponnya itu berubah-ubah, makanya disebut variable rate. Namanya saving bond retail, biasanya untuk mendukung pendanaan di bank yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan ya. Kemudian fixed rate, obligasi. Nah, gunanya sebenarnya apa sih? Nanti kita pelajari ya. Nah, di pasar perdana yang dijual kepada perorangan atau retail melalui mitra distribusi, itu namanya biasanya ada namanya retail, saving bond retail atau obligasi negara retail. Kalau dalam skema syariah namanya suku tabungan retail atau suku retail gitu, sukri. Nah, dua jenis, kalau ini kan non syariah namanya ORI dan SPR. Oke ya, lanjut. ORI tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari pendanaan. Biasanya seperti itu, mengurangi atau membiayai defisit APBN atau membiayai proyek tertentu. Ada banyak presentasi yang bisa Anda ikuti di situs Kementerian Keuangan tentang proyek-proyek yang memanfaatkan dana dari ORI ini. Jadi sekaligus ya, Anda menabung, Anda juga ikut membangun negara. Keren sekali kan peran investor publik ini. Oke, next. Kemudian tujuan penerbit selain itu, selain mendanai proyek pemerintah atau APBN, juga bisa memperluas basis investor. Seperti contoh kawan saya itu tadi, yang sebelumnya hanya deposito, sekarang jadi investor di pasar modal melalui ORI, seperti itu ya. Ya, kalau kawan saya itu cerita, dia orangnya konservatif, dia kalau nggak dari negara langsung, dia itu nggak yakin gitu katanya. Ya, itu pandangan dia, kita hormati saja. Pandangan Anda mungkin bisa berubah ya. Kemudian, nah ini manfaatnya, mendukung stabilitas pasar keuangan dan proyek-proyek lainnya, seperti itu ya. Oke, next. Kita nggak usah bahas ini, langsung kita ini, karakter ORI. Nah, sekali lagi ini tadi kita sudah pelajari sekilas ya, bahwa karakternya adalah ini tanpa sertifikat
kertas gitu ya, ini berbentuk sertifikat elektronik. Nah, dari sini kan diharapkan masyarakat itu paham bahwa pelan-pelan, oke, Anda mungkin belum yakin dulu dengan reksadana, Anda belum yakin dengan pasar saham. Nah, sekarang ini ada investasi yang diterbitkan oleh pemerintah, Anda tahu, meskipun marketnya digital, tapi sifat transaksinya kan nanti akan saya jelaskan aman, diterbitkan oleh pemerintah, dijamin, seperti itu. Nah, itu ya tentang marketnya. Kemudian tentang kuponnya, 6,4% per tahun, saudara. Lumayan kan, lebih besar daripada deposito pada umumnya kan. Nah, jenis kuponnya ini tetap tidak berubah-ubah. Jadi santai aja, biarpun bursa krisis, biarpun bursa naik, ini tetap di situ. Keunggulan dan mungkin kelemahannya bagi mereka yang mengincar keuntungan lebih besar kan. Tapi ya seperti itu, ada risiko, ada rewardnya kan. Bisa jadi produk obligasi di bulan mendatang, di beberapa waktu kemudian bisa jadi turun bunganya. Kalau Anda beli sekarang kan Anda jadi tetap untung. Nah, saudara, kemudian suku bunga ini dibayar bulanan setiap tanggal 15. Nah, jadi tinggal dibagi aja ya, 6,4 dibagi 12 gitu aja. Artinya sekitar 0,53% per bulan sebelum pajak semuanya ya. Nah, ini ada tanda bintang, Anda bisa pelajari di bawah. Jika pada saat tanggal 15 ini tidak hari kerja atau libur, atau misalnya pada lebaran ya, bulan seperti periode beberapa bulan yang lalu, maka pembayarannya mundur ke hari kerja berikutnya. Seperti itu ya, jadi nggak usah khawatir ya, bukan molor, tetapi memang skemanya seperti itu. Nah, kemudian ORI 017 ini, ingat bedanya ORI dan SBR. Kalau SBR 2 tahunan, kalau ORI 3 tahun ya. Jatuh temponya ini 2023. Nah, kupon pertama, bunga pertama akan dibayar 15 Agustus 2020. Kemudian nilai nominal per unit. Nah, ini menariknya bagi investor retail yang siapa saja, mungkin jomblo-jomblo yang sudah kerja, yang sudah menikah, siapa saja yang punya dana 1 juta sudah bisa memulai investasi di ORI. Enak kan? Asik kan? Daripada nggak jelas atau kecil sekali bunganya, bisa diinvestkan di ORI. Minimal 1 juta, maksimal 3 miliar. Nah, kemudian pajaknya, kena pajak ya 15%. Lebih gede daripada dividen. Tetapi ya tidak masalah kan, ini adalah instrumen investasi pembelajaran pemula bagi Anda yang ingin menjaga penghasilan lebih tetap. Minimum holding. Nah, ini menariknya. Kalau ORI itu bisa diperjualbelikan di pasar. Skemanya ada detailnya, silakan dipelajari sendiri ya, mungkin nggak saya jelaskan di sini. Intinya, setelah 2 bulan ini, 2 kali pembayaran kupon, Anda bisa menjual beli. Barangkali ini BU, butuh uang. Anda mungkin setelah 1 tahun atau setelah 2 tahun, seperti itu, bisa dijual melalui mitra distribusi tertentu, tetapi syarat dan ketentuan ya harus tanya mereka ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Menariknya ORI ini apa? Aman, karena kupon atau bunganya itu ya, dijamin oleh pemerintah, dan pokoknya juga dijamin oleh pemerintah. Artinya, dana Anda tidak hangus, karena ini adalah produk pemerintah resmi. Bagaimana nanti meyakinkannya? Nanti akan saya jelaskan di presentasi, semacam ada bukti email bahwa ini dari Kementerian Keuangan, bukan dari lembaga-lembaga yang lain gitu loh. Jadi dijamin ya aman. Tetap fix, tadi sudah dibahas ya, kuponnya tetap dibayar setiap bulan, besarnya kupon di atas rata-rata. Oke? Bunga deposito bank BUMN. Dan ORI ini dapat diperdagangkan di pasar sekunder sehingga ada potensi capital gain. Capital gain artinya apa? Kalau market sedang menghargai produk ini lebih baik, maka mungkin yang sebelumnya satu kupon itu nilainya 1 juta, mungkin nanti lakunya 1 juta 500 rupiah, nah gitu. Mungkin 1 juta 50 ribu rupiah, mungkin seperti itu. Itu namanya capital gain. Nah, tetapi juga bisa turun. Nah, kalau agar Anda nggak rugi kalau turun, ya dijual saja, tetap dipegang sampai masanya habis, sampai 3 tahun. Jadi nanti pemerintah akan mengembalikan dana Anda ke rekening Anda itu utuh, sesuai investasi Anda, seperti itu. Nah,
Menariknya lagi, sekali lagi bagi retail, Anda bisa mudah diakses transaksinya ini online atau bisa datang ke bank terdekat. Mulai dari 1 juta. Asik kan? Oke. Kemudian, udah jelas ya resiko bebas bayar, bebas gagal bayar, artinya nggak mungkin ini hangus lah gitu loh. Ini pemerintah langsung, bukan lembaga-lembaga yang lain gitu loh. Nah, saya kira ini cukup jelas. Nah, kemudian bagaimana membeli ORI ini ya? Ini metode singkatnya ini seperti di grafik ini. Anda daftar, detailnya nanti ada single investor identification, rekening surat berharga, rekening dana. Nggak usah pusing, Anda datang, bawa KTP, bawa NPWP, bawa rekening tabungan ke mitra distribusi yang nanti akan saya jelaskan di belakang. Oke? Kemudian setelah terdaftar, nanti pesan berapa banyak kupon yang ingin Anda investasikan. Kalau satu kupon 1 juta. Jadi kalau Anda beli 10 juta, 10 kupon. Seperti itu ya. Anda pesan, nanti verifikasi, nanti dapat billing code, nanti Anda bayar. Setelah itu, pada saat terbit surat warkatnya ini, nanti Anda akan dapat konfirmasi dari negara bahwa Anda punya aset, namanya ORI 017 sebesar pemesanan Anda, sebesar pembayaran Anda itu ya. Oke. Oh maaf, ini pembayaran dulu, baru ke atas. Jelas ya? Nah, pembayarannya banyak sekali caranya. Bisa lewat bank, bisa pos, atau lembaga-lembaga lain. Bahkan lewat mitra marketplace, pos, Vinet juga bisa. Asik kan? Nah, waktunya kapan? Ini perlu dicatat, perlu diingat ya. Penawaran produk ini 15 Juni sampai 9 Juli. Jadi Anda hanya bisa pesan pada tanggal ini. Ya, kalau lewat dari itu hangus, tidak bisa. Anda harus sabar menunggu produk selanjutnya yang diterbitkan oleh pemerintah, gitu ya. Nah, kalau Anda mungkin tidak sepakat dengan mekanisme non syariah karena ORI ini non syariah, ya Anda harus menunggu produk lain semacam sukuk retail atau sukuk tabungan yang berbasis syariah. Begitu ya. Oke, yang ini saja dulu, 15 sampai 9. Kemudian nanti surat sertifikatnya, sertifikat warkat elektroniknya terbit 13. Ya, penetapan, kemudian terbitnya tanggal 15. Jelas ya di sini ya? Oke. Lalu, sudah tahu waktunya. Di mana belinya, Pak? Belinya di sini. Nah, ini. Jadi, kalau Anda ingin investasi ORI ini, Anda bisa melalui 16 bank ini yang ada di sini. Ada BNI, Mandiri, Maybank, UOB, Victoria, BRI, DBS, BCA, HSBC, HSBC, Penbank, Danamon, Permata, BTN, Niaga, NISP, dan Commonwealth. Semuanya bisa. Oke? Kemudian, Anda juga bisa melalui perusahaan efek seperti Trimega, Bahana, Dana Reksa, dan Mandiri Sekuritas. Atau melalui perusahaan peer-to-peer lending, fintech juga bisa. Ya, Investri, Modalku, entah sistem mereka, saya sendiri nggak ada pengalaman, silakan ditanyakan langsung ke mereka ya. Atau juga melalui perusahaan efek khusus seperti Tanam Duit, Invisi, dan Bareksa. Nah, saya kira ini semua sudah jelas ya tadi. Nah, ini adalah sejarah ORI 15, ORI 16. Jadi ORI kan sifatnya bisa diperdagangkan. Jadi kalau Anda butuh uang atau Anda ingin untung lebih, kalau harganya lebih dari kupon dasarnya atau 1 juta, nah ini adalah basis persennya ya. Ini terlihat pernah naik, pernah turun mendekati masa jatuh temponya. Itu biasa. Nah, untuk menghindarinya agar Anda tidak terkena penurunan, ya dipegang saja sampai jatuh tempo. Nanti kan duit Anda kembali utuh, seperti itu. Atau Anda bisa jual kalau apa? Kalau harganya memang tinggi. Nah, mekanismenya harus diskusi dengan mitra distribusi masing-masing ya. Karena bisa saja berbeda-beda, seperti itu. Nah, ini adalah simulasi yang disediakan oleh pemerintah dari presentasi mereka. Dengan kupon 6,4%, maka kalau Anda beli 1 unit atau 1 juta, artinya tiap bulan itu Anda dapat 5.333 bunganya. Dikenakan pajak Rp800, maka bersihnya 4.533. Nah, kalau uang Anda lebih banyak, misalnya 100 unit atau 100 juta, tiap bulan Anda akan ditransfer ke rekening Anda 533 juta. Ini kotornya ya, setelah dipotong pajak,
maka 453.303 sekian. Jelas ya? Ya. Saya rasa itu informasi lebih lanjut silakan hubungi mitra distribusi seperti yang ada di layar ini. Oke? Nah, kemudian saya akan menunjukkan bagaimana pengalaman saya berinvestasi di ORI dan mekanismenya. Nah, ini biar Anda juga yakin. Ini yang ada di layar ini adalah contoh email yang saya peroleh setelah saya memesan produk ORI. Jadi setelah saya memesan melalui salah satu agen, di sini Bareksa ya agennya ya. Oke. Ini tidak di-endorse Bareksa, saya memang nasabah dari Bareksa, jadi saya hanya sharing saja ya. Oke. Kemudian setelah saya klik pesan, saya dapat email ya dari Kemenku. Lihat ini emailnya, Kemenku, spnretail@kemenku.go.id. Jadi bukan abal-abal ya, ini periode pembelian 2019 yang lalu lah ya. Ini pembelian SBR 006. Jadi jumlah yang saya beli, ini contoh saja 10 juta. Nama investornya itu batas pembayarannya begitu. Nah, terus ada juga kode billing ini yang saya kotakin ini. Nah, di sini. Nah, kalau mau membayar, Anda bisa melakukan pembayaran melalui tadi yang sudah disebut ada 80-an berapa itu lembaga. Memasukkan kode billing ini, nanti akan muncul nama Anda, besarnya berapa, jadi nggak ada tipu-tipu lagi ya, semua clear, jelas angkanya dari negara. Metode pembayarannya apalagi melalui multi payment atau negara ya, pakai kode billing seperti bayar pajak gitu loh. Nah, setelah Anda bayar, Anda biasanya dapat email dari mitra distribusi konfirmasi, oke, sudah dibayar, silakan menunggu penerbitan atau settlement dari ORI ini. Kemudian Anda nanti akan dapat email seperti yang ada di layar ini ya. Ada kodenya, ada nomor rekeningnya, ada SID Anda, ada nama pemilik rekening Anda. Kemudian detail yang Anda belinya dan tingkat bunganya itu. Nah, ini adalah semacam warkat digital, sertifikat digital yang menandakan hak Anda. Jadi, Anda dengan memiliki ini sudah dicatat sebagai investor mendanai negara, keren kan? Nah, setelah itu tinggal nunggu, tinggal tunggu tiap bulan dapat bunganya. Nah, bunganya seperti gimana? Ini contoh, ini kan modalnya 10.000 ya, 10 juta, sorry. Nanti bunganya Anda dapatkan email seperti ini. Ini contoh email tentang SPR tadi, pada 11 Mei ya, dapat kupon 7,95% ditransfer ke rekening BCA. Seperti itu. Jadi jelas ya? Nah, dari beberapa contoh saya kira sudah jelas untuk menjelaskan konsep ORI, manfaatnya, bagaimana transaksinya, waktunya, siapa, kemana Anda beli, beserta contohnya. Itulah hasil investasi obligasi retail. Tadi saya kan beli SBR, kalau ini kan ORI. Sifatnya mirip, tetapi SBR masa berlakunya 2 tahun. Begitu hasilnya, menarik nggak? Semoga menarik bagi Anda, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya.